Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di FD28 Horror Story. Malam ini aku mau ajak kalian bahas sebuah kasus tragis yang bikin bulu kuduk merinding sekaligus bikin kita semua miris. Kasus ini menimpa seorang perempuan bernama Tiara di daerah Lidah Wetan, tepatnya di Surabaya. Kisah ini berawal dari sebuah hubungan yang penuh konflik hingga akhirnya berujung pada tragedi paling mengerikan. Tiara ditemukan tewas dengan kondisi tubuhnya dipotong menjadi 554 bagian. Kejadian ini bukan hanya menggemparkan masyarakat, tapi juga membuka pertanyaan besar tentang sejauh mana manusia bisa kehilangan akal sehat ketika dikuasai oleh emosi dan dendam. Makanya kasus ini penting banget buat kita bahas supaya jadi pengingat sekaligus pembelajaran agar kejadian serupa nggak terulang lagi. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa siapin posisi ternyaman kalian, ambil makanan, minuman atau cemilan, dan siapin mental kalian karena malam ini ceritanya bakalan benar-benar bikin merinding. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas. Tiara lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 2000 di sebuah desa yang sunyi. RT 3 RW 3 Desa Made, Kecamatan Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Ia adalah anak sulung dari dua bersaudara. Adiknya seorang gadis yang masih menempuh kelas 11 menjadi satu-satunya ikatan keluarga yang masih tersisa di rumah yang selalu sepi itu. Ayahnya yang bernama Setiawan Darmandi dulunya pedagang sederhana bersama ibunya Tiara yang bernama Evi pernah berjualan es tebu. Namun hiruk pikuk yang sunyi membuat mereka harus beralih menjadi penjual sempol di depan Masjid Agung Lamongan. Dari hasil berjualan mereka berusaha keras untuk menanggung pendidikan kedua putri mereka, terutama Tiara yang menanamkan harapan yang tidak pernah lepas meski dunia sekitarnya terasa berat. Sejak kecil Tiara dibimbing secara ketat menapaki jalan pendidikan yang tinggi. Dari SD hingga SMA disekolahkannya di pesantren Darul Ulum Peterongan, tepatnya di Jombang. Ia berhasil melanjutkan ke Universitas Trunojoyo Madura. Tiara mengambil program studi manajemen dan lulus pada tahun 2003. Semua tampak sempurna di mata semua orang. Namun bayang-bayang sepi dan kesendirian selalu mengiringinya. Setelah lulus Tiara nggak pernah kembali ke Lamongan. Tepatnya di Surabaya, kota besar yang keras menetap tempatnya untuk menetap. Hubungannya sama keluarga semakin renggang. Komunikasi terputus dan rumah yang dahulunya penuh harapan kini menyisakan kerinduan yang tak terbalas. Tiara hidup di antara gemerlap kota dan kehampaan batin seakan menutup diri dari dunia yang pernah membesarkannya. Setelah lulus dan menetap di Surabaya, kehidupan Tiara semakin tenggelam dalam kesunyian. Namun ia tidak sepenuhnya sendiri. Tiara menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Alfi Maulana yang sudah berjalan selama 5 tahun sejak masa kuliahnya di Universitas Trunojoyo. Alfi meskipun dari jurusan berbeda, beberapa sumber menyebut Alfi ini mengambil teknik informatika. Ada juga yang menyebut Alfi ini mengambil jurusan matematika. Meski keduanya berasal dari kampus yang sama dan dari situlah benih asmara mereka tumbuh. Meski bayang-bayang masa lalunya Alfi selalu terasa mengintai. Alfi sendiri berasal dari dusun Aek Paing Tengah, Desa Aek Paing, Rantau Utara, Labuhan Batu, tepatnya di Sumatera Utara.
Ia mengenyam pendidikan SMP di Kota Medan pada tahun 2015, kemudian pindah ke Jombang untuk menempuh SMA pada tahun 2018. Namun ada hal gelap yang selalu mengikuti jejaknya. Alfi pernah kerja sebagai tukang jagal hewan. Pekerjaan ini tidak dilakukannya secara penuh, hanya pada momen-momen tertentu seperti Idul Adha atau ketika ada permintaan terhadap daging meningkat. Pengalaman memotong itu membekas, meninggalkan kesan dingin dan menakutkan bagi siapapun yang mendengar. Setelah beberapa kali menjadi tukang jagal, ia memilih bekerja sebagai driver ojek online di Surabaya, sering mengambil order hingga larut malam. Di Surabaya, Alfi tinggal bersama Tiara di sebuah kos-kosan di Jalan Raya Lidah Wetan, Kelurahan Lidah Wetan, Lakar Santri, Surabaya. Dari luar, tetangga-tetangga kosnya percaya bahwa mereka itu sudah menikah secara siri karena Alfi sendiri kerap mengaku begitu. Padahal kenyataannya mereka belum pernah terikat dalam pernikahan apapun. Indah sebagai tetangga kos persis di sebelah kamar Alfi menjadi saksi dari kesunyian itu. Sejak April 2025, Alfi memang sudah tinggal bersama Tiara. Tetapi Indah gak pernah melihat interaksi nyata antara keduanya dengan tetangga lain. Tiara nyaris tidak pernah keluar kamar. Keberadaannya dalam kos menjadi misteri bagi orang-orang di sekitarnya. Alfi sendiri meski ramah dan cukup sering menyapa tetangga, ketika keluar tetap menjaga jarak. Mereka berdua hidup dalam dunia yang tertutup seakan menyembunyikan sesuatu dan menebar aura dingin. Heru sebagai ketua RT mengamati Alfi sebagai sosok pendiam dan tertutup. Saat bertemu tetangga atau membeli makanan, ia hanya menyapa singkat, kemudian menghilang. Alfi menolak menyerahkan KTP, mengaku tertinggal di Sumatera, sehingga ketua RT dan pemilik kos bernama Pak Budi tidak dapat memastikan status pernikahannya dengan Tiara. Selama menjalin hubungan dengan Tiara, Alfi terperangkap dalam tekanan yang menyesakan. Seakan dunia di sekitarnya ikut runtuh. Pertengkaran yang terus berulang menjadi nafas sehari-hari, mengikis ketenangan sedikit demi sedikit. Tiara dengan sifat temperamentalnya dan tuntutannya yang berlebihan akan kehidupan glamor semakin menambah beban yang menekan dada Alfi. Dia hanya seorang driver ojek online, terjebak dalam kerasnya kota besar. Sementara Tiara belum bekerja. Setiap keinginan dan tuntutannya seperti gunung yang mustahil didaki. Di luar hubungan mereka, dunia gak kalah kejamnya. Koruptor merajalela, pajak dan harga barang naik tidak terkendali. Rakyat menjerit kesulitan dan lapangan pekerjaan kian sulit didapatkan. Ekonomi negara merosot, keadaan suram membayangi setiap langkah. Dalam pusaran tekanan itu, kemarahan Alfi menumpuk bagai bom waktu. Dendam dan frustasi terbakar dalam hatinya, menunggu titik lepasnya yang tidak terelakkan. Indah, tetangga sebelah mereka, mengingat sering mendengar pertengkaran sengit di kamar mereka selalu dimulai dari ketukan pintu Alfi dan diwarnai bentakan hingga keluar. Padahal Alfi dan Tiara sebenarnya merencanakan hubungan yang lebih serius. Bahkan tahun ini akan dijadwalkan lamaran menunggu nenek Tiara pulang dari ibadah haji. Malam itu hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. Sekitar jam 9 malam ketika Alfi pulang ke kos setelah menjemput adiknya di Bandar Juanda, Sidoarjo untuk diantar ke pondok pesantren di Jombang. Tubuhnya lelah, kakinya pegal dan penghasilan di hari itu tidak seberapa, namun pikirannya dipenuhi dengan rasa tanggung jawab dan penat. Ia sudah memberitahukan Tiara sebelumnya bahwa ia akan pulang terlambat.
Namun setibanya di kos, ia disambut dengan kemarahan yang dingin. Tiara mengunci pintu dari dalam, meninggalkannya menunggu di luar hampir 1 jam di tengah malam yang sunyi. Ketika akhirnya pintu dibuka, malam sudah larut tapi Tiara tetap diam, acuh, sombong, serta mengacuhkan dirinya dari dunia Alfie. Ia menutup diri di kamar lantai 2. Alfie berdiri di ambang pintu dengan kondisi lelah dan tertekan, menatap suram bayangan suram yang memisahkan mereka. Keheningan itu bukan hanya fisik tetapi juga jiwa yang terkoyak menebar aura gelap yang menekan setiap keping kesabaran yang tersisa. Amarah Alfie sudah mencapai puncaknya, membara liar di dalam dada. Rasa tidak dihargai sebagai laki-laki mengubah setiap detik menjadi sengatan panas yang mencekik. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdetak liar. Rasa dendam yang dipendam bertahun-tahun mendorongnya melangkah ke kegelapan. Tanpa ragu, ia menapaki ke dapur. Tangan gemetar mengambil sebilah pisau yang berkilau dingin dan tajam. Pukul 2 dini hari, keheningan kos berubah menjadi nafas yang menegangkan. Alfie mendekati Tiara yang duduk di tempat tidur membelakangi dirinya, tidak sadar akan bahaya yang mengintai. Dengan gerakan kejam dan presisi, ia mengayunkan pisau ke arah leher Tiara. Suara tajam dan nyaring yang memecah keheningan seketika memenuhi kamar yang sangat hebat, bercampur aroma darah yang menusuk. Tangan Tiara bergetar, matanya membelalak saat darah mulai menetes, membasahi sprei dan lantai, memercik dalam bentuk noda gelap yang menakutkan. Jeritan yang tidak terdengar tercekik di tenggorokannya dan tubuhnya menggeliat mencoba melawan, namun tubuhnya tidak mampu menghindar dari serangan brutal itu. Alfie terus menebas, setiap gerakan sadisnya menebarkan teror yang mematikan. Segalanya terjadi begitu cepat, mengerikan dan gak ada tempat untuk pertolongan. Nyawa Tiara terkoyak dalam kejamnya pada malam itu, meninggalkan keheningan yang penuh dengan rasa takut. Dengan amarah yang masih menyala, Alfie tidak sekedar merasa bersalah, melainkan dikuasai oleh dorongan gelap untuk menyingkirkan jejak kejahatannya. Pikiran jahatnya itu terus berputar di kepalanya. Jika mayat Tiara dibiarkan begitu saja, cepat atau lambat ia akan ditemukan dan rahasianya terbongkar. Maka pengalaman kelamnya sebagai tukang jagal hewan kembali merayap ke permukaan. Baginya memotong daging bukan hal asing, justru terasa seperti rutinitas yang pernah ia jalani. Hanya saja kali ini tuh bukan daging hewan, melainkan manusia yang baru saja ia bunuh. Tanpa ragu ia menyeret jasad Tiara ke kamar mandi kos di lantai 1. Di sanalah dengan tangan kokoh dan wajah tanpa ekspresi, ia mulai memisahkan bagian demi bagian tubuh Tiara. Pisau khusus daging, gunting dahan dan palu menjadi teman setianya malam itu. Sesekali ia berhenti untuk mengasah pisaunya, mendengar suara gesekan besi dengan alat pengasah yang membuat bulu kuduk meremang. Dalam tempo 2 jam, tubuh Tiara lenyap wujudnya, berganti menjadi ratusan daging dan ratusan tulang. Saat selesai, Alfie menatap hasil kerjaannya. 247 daging potongan segar. Potongan-potongan itu ia bungkus dengan tas merah, lalu dengan tenang ia angkut menggunakan sepeda motornya. Menjelang subuh, ia meluncur ke jalur Pacet Cangar, sebuah kawasan sepi yang dipenuhi kawasan semak belukar. Sekitar pukul 5:30 pagi, ia berhenti di Dusun Pacet Selatan, Desa Pacet, tepatnya di Mojokerto. Di sana dengan hati dingin, ia membuang bagian demi bagian ke semak-semak, menyebarkannya dengan jarak puluhan meter. Ada potongan yang ia lemparkan dengan jarak 50 meter dan ada pula yang jaraknya 100 meter. Seakan ia sengaja menciptakan jejak teror yang berserakan di sepanjang jejak itu.
Namun tidak semuanya ia buang. Ada beberapa tubuh lainnya yang ia kubur di depan kamar kos, di tanah yang gembur hanya beberapa langkah dari pintu masuk. Alfi juga menyembunyikan potongan tubuh Tiara di sebuah rumah kosong, tepatnya di depan kosannya. Hanya terpisah gang sempit, rumah itu sudah lama tidak berpenghuni hingga menurutnya tempat tersebut aman untuk menyimpan rahasia. Namun setelah beberapa waktu, rasa takut mulai menghantuinya. Ia khawatir potongan itu justru bisa ditemukan oleh orang lain. Karena itulah ia berubah pikiran dan memutuskan untuk mengambilnya kembali. Dengan nekat, Alfi melompat dari lantai 2 kosannya menuju atap rumah kos itu. Karena jaraknya memang sangat dekat, kurang dari 1 meter. Di tengah kegelapan malam, ia berhasil naik ke atap dan mengambil bungkusan tersebut. Tetapi saat mengangkatnya, sebuah tulang punggung Tiara terlepas dan jatuh tertinggal di atap rumah kosong itu. Tulang itu akhirnya kelak akan menjadi bukti yang gak bisa lagi Alfi hapus. Dengan begitu setidaknya ada 3 lokasi berbeda yang menjadi ladang horor. Jalur pacet Cangar yang penuh dengan potongan berserakan yang ia kubur di depan kamar kos, dan rumah kosong di depan kos yang menyisakan tulang punggung di atapnya. 3 titik kematian, 3 saksi kebiadaban seorang Alfi yang kini hidup dengan bayangan darah, bau anyir dan bisikan kelam dari jiwa Tiara yang tidak tenang. Pagi hari Sabtu, tanggal 6 September 2025, seorang warga bersama keponakannya mencari rumput di tepi jalan raya Pacet Cangar. Sekitar pukul 10 ia menemukan potongan daging kecil di semak-semak. Saat diteliti lebih lanjut, ternyata itu adalah potongan kaki manusia. Ia teringat seminggu sebelumnya sempat melihat hal serupa namun mengabaikannya. Kali ini ia langsung melapor ke perangkat desa lalu diteruskan ke pihak kepolisian. Polresta Mojokerto bersama unit Inafis segera datang dan melakukan penyisiran. Dugaan kuat terkait kasus pembunuhan dengan tubuh korban dipotong-potong lalu disebar. Untuk memperluas pencarian, polisi menurunkan anjing pelacak K9 jenis Labrador. Hasilnya ditemukan potongan tangan kanan korban yang rusak parah penuh sayatan, hampir menghapus identitas sidik jarinya. Potongan itu dievakuasi di rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pencarian terus dilakukan dengan bantuan relawan. Polisi sedikit demi sedikit menemukan potongan tubuh lainnya, jaringan otot, lemak, kulit kepala, kaki kiri, hingga pergelangan tangan. Salah satu yang paling mencolok adalah kulit kepala dengan rambut lurus, hitam panjang, tanda korbannya ini adalah seorang perempuan. Total 66 potongan daging berukuran kecil ditemukan tersebar di beberapa titik. Seluruh potongan dikumpulkan dan dibawa ke Pusdik Sabara Porong. Hingga akhirnya rumah sakit menerima sekitar 310 bagian tubuh. Meski telapak tangan rusak, tim Inafis berhasil menyelamatkan sidik jarinya. Identitas korban pun terungkap. Tiara Angelina Saraswati, perempuan muda yang tewas secara keji. Ketika identitasnya terkuak, kabar langsung diteruskan kepada keluarga korban. Polisi mendatangi rumah keluarga Tiara dengan hati-hati membawa kabar yang lebih tajam dari pisau manapun. Saat nama Tiara Angelina Saraswati disebut, suasana rumah mendadak runtuh. Ibunya jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Mulutnya hanya bisa memanggil nama anaknya yang kini tinggal potongan. Tangisan pecah memenuhi ruangan yang sempit itu dengan suara yang menusuk hati. Sang ayah terpaku, matanya kosong seakan dunia berhenti berputar. Mereka tidak pernah menyangka anak gadis mereka yang selama ini mereka lihat tersenyum, kini kembali hanya sebagai serpihan tubuh yang harus dirangkai dengan kantong plastik. Keluarga diberikan kesempatan untuk memastikan identitas meski bukan lagi wajah utuh.
Hanya rambut hitam, potongan demi potongan yang disusun oleh tim forensik mencoba membentuk sosok yang pernah hidup. Ibunya menjerit menutup wajah dengan kedua tangannya. Sementara ayahnya menatap lama, air matanya jatuh tanpa suara. Di luar rumah, kabar ini cepat menyebar. Warga sekitar terdiam, ada yang menangis, ada yang beristighfar pelan, sebagian hanya saling pandang tanpa kata. Nama Tiara berubah menjadi bisik-bisik pilu, diceritakan dengan rasa ngeri. Pada akhirnya, setelah identitas potongan tubuh itu dipastikan adalah Tiara Angelina Saraswati, polisi segera bergerak cepat. Dari keterangan keluarga diketahui Tiara ini memiliki seorang pacar bernama Alfi. Nama Alfi langsung masuk ke dalam daftar orang yang dicurigai karena ia adalah orang terdekat yang terakhir kali diketahui bersama Tiara. Polisi lalu melakukan penggerebekan ke Alfi pada hari Minggu dini hari tanggal 7 September 2025, tepatnya pukul jam 1 dini hari. 4 mobil polisi mendatangi lokasi. Sebelum bergerak, mereka sempat mendatangi rumah Heru, ketua RT setempat, untuk meminta beliau mendampingi proses penggerebekannya. Begitu pintu didobrak, suasana kos langsung menegang. Polisi mendapati Alfi duduk di dalam, wajahnya datar tanpa ekspresi, seakan-akan tidak ada apa-apa yang terjadi. Kehadiran aparat tidak membuatnya terkejut, justru matanya menatap tajam penuh dengan perhitungan. Namun saat hendak digiring keluar, Alfi tiba-tiba meronta dan berusaha untuk melawan. Tangannya berusaha menepis, kakinya menendang hingga terjatuh. Polisi yang sudah siaga segera mengepungnya, tetapi Alfi terus berusaha kabur ke arah jendela. Suasana kamar kecil itu berubah ricuh. Terdengar suara benturan keras antara tubuh Alfi dan aparat yang mencoba menahannya. Situasi kian memanas. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, menggetarkan seluruh kosan. Dentuman itu menghentikan perlawanan Alfi seketika. Dalam hitungan detik, tangannya berhasil diborgol memutus segala upaya untuk kabur. Alfi akhirnya digiring keluar kamar melewati lorong kos yang hening, namun penuh tatapan ngeri para penghuni tetangga kosnya. Wajahnya tetap tanpa penyesalan, seakan menentang semua orang yang menatapnya. Namun di balik ketenangan itu, bayangan kejahatan keji yang baru saja terungkap kian pekat menghantui udara malam di kosannya itu. Setelah Alfi berhasil diamankan, polisi langsung menggeledah isi kamarnya. Dari dalam laci lemari ditemukan potongan tubuh manusia yang ternyata adalah bagian dari daging Tiara. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan potongan tulang punggung yang sempat tertinggal di atap rumah kosong seberang kos, lokasi di mana Alfi menyembunyikan sebagian potongan tubuh korban. Alfi kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam konferensi persnya, Alfi akhirnya mengaku telah menghabisi Tiara. Ia menjelaskan alasan dan motif di balik perbuatannya yang mengerikan, termasuk bagaimana ia tega memisahkan tubuh korban untuk menghilangkan jejak. Atas perbuatannya, Alfi dijerat dengan pasal 33 tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal yaitu hukuman seumur hidup alias hukuman metong. Proses otopsi harus menunggu hingga sebulan untuk hasil lengkapnya. Meski begitu, potongan tubuh Tiara yang berjumlah totalnya mencapai 554 potongan sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Rinciannya mencakup 142 potongan jaringan, 3 pecahan kecil, beberapa gigi, 5 tulang belakang, 350 pecahan kepingan tulang, 1 ruas tulang punggung, dan 1 tulang rusuk pertama bagian belakang. Seluruh potongan itu ditempatkan dalam sebuah peti putih lalu dibawa dengan ambulans menuju rumah keluarga. Suasana duka begitu pekat menyelimuti proses tersebut. Akhirnya pada hari Selasa 9 September 2025, jenazah Tiara dimakamkan dengan penuh kesedihan.
Potongan tubuh yang berserakan kini bersatu dalam satu peti menjadi saksi bisu kebiadaban yang merenggut nyawanya. Pada akhirnya kasus ini tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarga Tiara, tetapi juga bagi masyarakat yang mengenalnya. Potongan tubuh yang tersusun di dalam peti putih itu menjadi simbol betapa rapuhnya batas antara cinta, amarah, dan kebiadaban. Di balik nisan sederhana itu tersimpan kisah pilu seorang gadis yang seharusnya menapaki masa depan cerah, namun justru terenggut secara mengenaskan. Sementara itu, nama Alfi kini menjadi bisikan gelap yang dibicarakan dengan ngeri oleh warga sekitar. Kasus ini meninggalkan pesan pahit bahwa cinta yang dipenuhi kemarahan, tuntutan, dan kebohongan hanya akan melahirkan kehancuran, dan bahwa kejahatan sekejam apapun upaya menutupinya pada akhirnya akan selalu menemukan jalan untuk terungkap. Dan itulah akhir dari kasus ini. Semoga kasus Tiara bisa jadi pembelajaran buat kita semua bahwa hubungan yang tidak sehat jangan pernah dibiarkan berlarut-larut, karena sekali emosi menguasai akibatnya bisa fatal. Sampai di sini dulu pembahasan kasus ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di kasus berikutnya. Gimana? Ceritanya saya kan cari rumput, rumput di bawah sini. Nah, kok ini kok ada apa kayak daging. Baru saya ngerumput lagi dari arah timur. Lalu saya melihat kaki, potongan kaki. Potongan kaki itu bagian mana, Mas? Bagian bawah, kaki bawah, kiri atau kanan gitu. Terus nggak jelas, pokoknya saya langsung balik, telepon teman, tangga Masinyo itu. Kalau kondisi daging sendiri posisinya gimana, Mas? Potongan apa? Kan daging sendiri sekarang sudah membusuk. Itu kan 1 minggu yang lalu. Cuma saya kan dukanya nggak tahu ini kalau manusia atau tidak. Kan saya perkirakan hanya mungkin daging kewan atau apa gitu loh. Katanya banyak, Mas, ditemukan juga berceceran. Berceceran. Ada bagian mana? Bagian atas dari sini kira-kira 100 meter. Ada juga. Iya. Bagian apa itu, Mas? Ditemukan bagian? Wah, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kelihatan. Sini sampai sini. Asmane jenengan? Sulis. Sulistiono. Suliswanto. Yang belum ditemukan dan di lokasi kita tunggu hasil forensik kedokteran untuk menyatukan kelebihan-kelebihan tersebut. Yang pasti sudah ibarat genteng, sudah pecah berkeping-keping seperti ini. Rekan-rekan sekalian. Pak, maka tolong diambil. Potongan tubuh bisa saya sampaikan sampai ratusan. Silakan teman-teman boleh dibantu untuk diangkat. Mohon izin. Oke. Ini adalah potongan tulang, teman-teman sekalian. Kalau saudara tadi menanyakan berapa potongan tubuh, saya sampaikan tulangnya dipotong-potong sampai ratusan. Sampai ratusan. Dan tugas saya adalah mengungkap perkara tersebut dan memastikan pelaku bekerja seorang diri. Dia melaksanakan eksekusinya di malam hari di kamar mandi tempat kos-kosan yang bersangkutan. Pak, itu ditusuk sekali langsung berdasarkan keterangan pelaku ditusuk sekali di leher bagian belakang tembus sampai ke depan. Pak, untuk organ dalam itu sudah membusuk atau dibuang juga? Pastinya sudah membusuk dan sudah dibuang, dan berhasil kita temukan beberapa bagian organ dalam. Cukup, teman-teman? Pak, itu potongan mutilasinya itu langsung dibuang seketika itu atau tersimpan dulu di rumah kosnya? Ada yang masih tersimpan di rumah kos dan ada yang dibuang pada saat dini hari sebelum subuh dia lakukan. Dengan dia berjalan membuang sehingga ditemukannya ada yang 100 meter, ada yang 200 meter. Kami sedikit kesulitan, relawan kita libatkan, masyarakat kita libatkan, dan terakhir kami mohon bantuan ke Direktorat Samapta melalui kegiatan dari Direktorat Samapta yang memiliki anjing pelacak, dan dari situlah selanjutnya bisa ditemukan kepingan-kepingan dan kita bisa mendapatkan bagian tubuh tertentu yang bisa mengidentifikasi bahwasannya kepingan tersebut adalah milik saudara TAS tersebut.
Terakhir, silakan. Apa yang membuat pelaku memutilasi korban dan? Sudah lah, itu tadi motif, sudah sampaikan. Pekerjaan pelaku apa? Pekerjaan pelaku, dia sudah lulus kuliah dan saat sekarang ini dia bekerja sebagai serabutan. Kadang bekerja A, kadang bekerja B, kadang sampai larut malam. Ada upaya khusus nggak dari pelaku supaya eksekusinya itu nggak didengar tetangganya? Oh sudah, dia lakukan di kamar mandi sehingga tidak terdengar oleh tetangga sebelah rumah ataupun tetangga kos yang bersangkutan. Setelah mengeksekusi korban ini apa dong? Pelaku melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Dan dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 6 ditemukan bagian tubuh dan 7 dini hari jam 3 kita lakukan pengungkapan. Dan selama itu dia tinggal di tempat yang sama.